أصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبدي وثن أو عبدي صنمي يا رب بالمصطفى لله من ملك ذي الإنسان من ثقر خير البليات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali membuka apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awanah halaman 75 sampai qala al-musannif rahimallah wa'lam anna al-Qur'ana huwal bahrul muhit wa minhu tustakhraju jawahirul ulumi wa nafasisul fuhumi wa man futiha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin dama fathuhu wa tamanuruhu wa tasa'a ilmuhu wa sara la yamullu qira'atuhu lailan wala nahara li'annahu qad wujida fihi maqsuduhu wa dhafara minhu mamtlubihi wa hadhihi sifatul muridi shadiq. Qala Syekh Abu Madian radhiyallahu anhu la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'an kulla ma yuridu wa alaika bil muhafazati ala qiraati suwari wal ayati allati waradal hasu fi sunnati alaiha fi ba'dil awqat. Baiklah hadirin, sebelum melangkah lebih jauh bacaan kita, tentunya Al-Fakir ingin kembali untuk memaknakan apa yang terkandung dalam bacaan yang sekilas kita dengar dan baca bersama. Wa'lam, ketahuilah oleh kalian, annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an, huwal bahrul mu'id, yaitu seperti atau bagaikan laut yang sangat dalam.
Wa minhu, dan dari Quran itu tusraju, yang dikeluarkan jawahirul ulum, semua yaitu permata-permata berbagai macam ilmu. Wa nafisul fuhum, dan semuanya paham yang bagus. Wa man putihallahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin, dan barang siapa yang terbuka baginya tariqul fahmi, jalan yang paham, yang memahami pada Al-Quran, minal mu'minina, dari orang mukmin, dama fathuhu, niscaya Allah akan kekalkan putuhnya, watama, dan Allah sempurnakan cahayanya dalam hatinya, watasa ilmu, dan Allah luaskan ilmunya. Wasara la yamullu qiraatuhu, dan jadilah ia yaitu la yamullu, yang tidak akan yaitu bosan untuk membacanya, lailan, di waktu malam, wala nahiran, dan tidak bosan pula dibaca di waktu siang. Li'annahu, karena sesungguhnya, qad wujida, yaitu terdapat pada Al-Quran itu adalah maksuduhu, tujuan wa zafara, dan hasil minhu, daripada Quran tersebut, bimatlubihi, dengan yang dicarinya. Wa hadhihi, dan inilah sifatul muridu shadiq, sifat yaitu seorang murid yang benar. Qala Syekh Abu Madian, telah berkata Syekh Abdul Mayan radhiyallahu anhu, la yakunul muridu, tidak akan terjadi terhadap seorang murid, muridan itu sebagai murid, hatta yajida, sehingga menemukan atau memperoleh fil Quran, dalam Quran, semuanya kulla, semuanya mayuridu, apa yang dia kehendaki. Wa alaika, dan pasti alaika engkau, bil muhafazati, yaitu gangan apa, yaitu masukkan, mementingkan atau memelihara, ala qiraati suwari, untuk membacanya surat-surat, wal ayati, dan ayat-ayat, yang telah waroda, telah datang anjuran, fi sunnati, dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaiha, kepadanya, fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu. Kesimpulan bacaan tersebut bahwasanya Quran kita sama-sama tahu, yaitu yang meliputi bagaikan lautan yang sangat dalam, lautan yang tanpa batas, entah berapa mil kedalaman dan luasnya Al-Quran, lautan itulah Al-Quran. Bahkan di dalam lautan tersebut tentunya akan mengeluarkan permata-permata dan ilmu-ilmu semua yang sangat bagus. Jadi Quran ini kalau kita merenung sesuai dengan ayat, seandainya pohon-pohon dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, niscaya kalam Allah tidak akan habis. Ya, coba kayu-kayu, bambu, semua yang ada pepohonan dijadikan pena, alat untuk menulis, air laut dijadikan tintanya, kata Allah, itu tidak akan habis kalam Allah. Makanya disebut wal bahrul muhit, bagaikan lautan yang sangat dalam. Ya, ini kandungan Al-Quran. Nah, siapa sih yang tidak ingin mencapai atau menginginkan mutiara-mutiara atau permata? Semua adanya di dalam laut. Tidak ada yang namanya permata di daratan, di permukaan bumi, atau di gunung. Pasti permata adanya di mana? Di laut. Saking berharganya, sehingga tidak sedikit orang yang tidak akan sanggup untuk mendalami ke dalam lautan hanya untuk mencari permata dan dapat permata. Itulah Al-Quran. Jadi nggak semua akan paham dengan kandungan Al-Quran, nggak semuanya akan menyelami tentang kisi-kisi Al-Quran. Kenapa? Kalau mereka istilahnya tidak akan paham dengan kandungan Al-Quran. Itulah indahnya Al-Quran.
Itulah kehebatan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain sebagai penyempurna seluruh kitab, baik Zabur, Taurat maupun Injil. Quran sebagai penyempurna. Makanya kalau ada sebuah buku judulnya 50 macam kandungan ilmu di dalam Al-Quran, 50 macam. Kita udah dapat berapa macam? Nih, bukunya tebal seperti inilah. Nah, ini ternyata kalau kita mau kaji, mau kita baca tentang buku tersebut 50 macam ilmu, berarti luar biasa. Itu pun belum tentunya semua dikaji oleh pengarang tersebut. Itu hanya secara global bahwa Al-Quran mengandung 50 macam ilmu. Nah, kita udah berapa macam ilmu yang dapat dari Quran? Kita jangankan ilmunya, bacanya aja bukan sekedar malas lagi, nggak bisa. Bukan nggak bisa lagi. Itu kan, Masya Allah. Coba yuk kita sama-sama budidayakan, masyarakatkan baca Al-Quran. Yang selalu pemerintah pun menganjurkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran bagaikan lautan yang cukup dalam, yang di dalamnya ada mutiara-mutiara yang sangat mahal. Ya. Nah, makanya bagi mereka adalah wanapisul puhumi tadi, dan semuanya mereka paham dengan memaknakan, menafsirkan, mengetahui kandungan Al-Quran. Sungguh alangkah indahnya. Apa sampai di situ kandungan Al-Quran? Wa man putihallahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin. Dan barang siapa yang terbuka bagi tariqul fahmi, jalan memahami tentang Al-Quran, tidak akan bisa diperoleh kecuali dari orang yang mukmin. Nah, kalau orang yang beriman mau membaca, mau menghayati berulang-ulang Quran, nggak pernah jenuh, nggak pernah bosan. Coba kalau seandainya buku atau kitab atau majalah, koran diulang-ulang dibaca, kira-kira bosan? Coba Quran. Pernah ada nggak orang Islam bosan dengerin baca Quran melulu? Ada nggak betul? Nah, kalau ada, seandainya dia bukan orang yang beriman. Sebab kalau orang beriman, baca Quran adalah akan bertambah keimanannya, bertawakalnya kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Istilah Al-Quran, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang beriman kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran gemetar dia punya hati, spontanitas luluh dia punya pikiran, seakan-akan tunduk di hadapan Allah. Itu orang yang beriman. Makanya tadi kalau ada orang Islam dengar baca Quran bosan, apalagi gelombang dialihkan, apalagi HP kliknya bukan baca Quran tapi berarti ini bukan orang yang beriman. Itu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatuhu, apabila dibacakan ayat Al-Quran semakin bertambah dia keimanan kepada Allah, semakin mantap dan semakin kuat kalau orang beriman dibacakan Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya pada Tuhan mereka berserah diri orang yang kalau dengar baca Al-Quran. Nih, kembali kepada kita semua. Jadi kata musannif, ini tariqul fahmi fi minal mu'minin, yaitu jalan pemahaman di dalam Al-Quran dari orang-orang yang mukmin, bahkan dianggap akan selamanya akan terbuka, akan putuh. Apa putuh? Allah akan bukakan dia punya pikiran, bahkan watama nuruhu, Allah akan sempurnakan dia punya cahaya. Karena bagi mereka yang selalu baca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Makanya pantas kalau kita lihat pada para tahfizul Quran, pantulan cahaya masa hidup pun seperti itu. Apalagi nanti di akhirat Allah akan memanggil kedua orang tuanya, akan dibakaikan mahkota di atas kepala.
Coba bayangkan. Itu ada janji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nuruhu. Sehingga pantulan cahaya yang ada dalam raut wajahnya, bahkan saya punya guru al-maqpulah yaitu Ki Haji bukan Mupasir yang dari Cibanteng Bogor. Beliau punya pesantren Darut Tafsir Mama Istihori ya. Ini Mama Istihori, dia punya wajahnya putih bersih ya. Kenapa? Karena beliau adalah ahli tafsir untuk Jakarta khususnya maupun mungkin istilahnya Indonesia, itu terkenal beliau ahli tafsir. Makanya punya pondok pesantren Darut Tafsir, dia punya raut wajah tubuhnya putih bersih, seakan-akan di sana ada pantulan cahaya Al-Qur'an karena paham dan hafal Quran. Luar biasa. Ya, karena saya seminggu sekali suka ketemu dengan beliau dalam majelis taklim di Gunung Agung waktu itu ya, waktu Mas Gunung Agung masih ada. Nah ini yang berikutnya, watasa ilmuha, dan diluaskan ilmunya oleh Allah bagi mereka para pencinta Al-Quran. Bagi mereka yang senantiasa baca Quran, itu Allah akan luaskan ilmunya. Di mana ilmu Al-Quran adalah semakin dibaca semakin bertambah ilmu kita, semakin dibaca semakin istilahnya meresap di dalam hati, semakin diulang Al-Quran selalu memberikan petunjuk-petunjuk bagi mereka yang membacanya. Makanya para ulama-ulama yang hafal Quran, yang paham Al-Quran, itu ilmunya semakin luas, semakin bertambah. Memang Allah janjikan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah satu kali dibaca akan berbeda dengan bacaan yang lain. Pemahaman satu kata akan berbeda dengan pemahaman ayat yang lain. Ini yang saling istilahnya isi mengisi dalam kandungan Al-Quran. Walaupun di surat ini ada, di surat ini ada, di surat ini segala macam ada. Nah ini dalam rangka untuk tidak membosankan bahwa yang baca Quran adalah mereka selalu dengan menghadirkan hati dan pikiran menjadi tenang dengan baca Al-Quran. Ini Allah akan luaskan dia punya ilmu ya. Makanya ulama-ulama kita yang terdahulu, ulama salafus soleh, tidak pernah dari hari ke hari tidak baca Al-Quran. Di kita bukannya ulama tapi enggak pernah baca Quran. Ulama-ulama aja satu hari kadang-kala 3 kali khatam sehari, gimana seminggu? Kalau kita boro-boro tiap hari mingguan, rencana Ramadan harus khatam 30 juz. Alhamdulillah bulan puasa selesai khatamnya, padahal ambisinya berkata mau menghatamkan Al-Quran tahun ini di bulan Ramadan. Nah ini kembali pada kita. Nah bagi mereka yang istilahnya tadi baca Al-Quran dibukakan oleh Allah jalan pemahaman, wabil khusus orang yang beriman selamanya futuhal arifin, dan disempurnakan cahaya dan diberikan luas ilmunya dengan sebab masalah Al-Quran. Apa sampai situ? Tidak. Wasara la yamullu qira'atul lailan wala nahara. Dan jadilah layamulu, tidak akan bosan, tidak akan jemu pembaca Al-Quran waktu di malam hari maupun waktu di siang hari. Semakin malam Al-Quran dibaca semakin indah, semakin enak, dan semakin meresap di dalam hati kalau baca dari semenjak malam sampai larut malam, apalagi sampai menjelang subuh. Gak percaya? Buktikan sendiri. Itulah kebenaran Al-Quran, itulah janji Allah dalam Al-Quran. Jadi nggak pernah jemu, nggak pernah bosan orang yang membaca Quran maupun yang mendengar bacaan Al-Quran. Makanya kalau para tahfizul Quran itu setiap hari dia harus mengulang. Kita dengarnya, yang dengar aja nggak bosan istilahnya, apalagi yang baca semakin semangat dan semakin semangat.
ini siang maupun malam, la yamullu qiraatuhu, tidak akan bosan membaca Al-Qur'an. Enggak percaya, buktikan sendiri. Mau di pagi hari kek, siang hari kek, sekalipun siang hari bolong kalau bahasa kita, Al-Qur'an dibacakan tetap. Makanya kalau dulu masjid-masjid kita ini setiap menjelang zuhur, di masjid-masjid terdengar suara baca Al-Quran. Kalau sekarang subuh yang biasa terdengar 15 menit sebelum masuk subuh, Al-Quran sudah diperdengarkan kepada masyarakat bahwa sholat subuh sebentar lagi akan tiba. Itu 15 menit sebelum waktu subuh. Kita yang di rumah mendengar masjid sudah terdengar bacaan Quran, spontan sadar diri, ya Allah sebentar lagi subuh. Kenapa? Al-Quran sudah berkumandang. Alhamdulillah sekarang kesiangan terus subuhnya. Kenapa? Karena nggak pernah dengar baca Al-Quran. Apalagi masa lockdown seperti sekarang. Tadi saya cuma bisa ngitung, paling ada 2 motor tadi yang lewat. Sini di-cut, di sini di-cut. Ya Allah, jangan-jangan kesabaran di-cut juga ya. Ya, dari semalam beberapa tempat masjid sama, gang di-cut. Masya Allah, entah apa sih yang terjadi. Nah, apa yang terjadi? Apalagi sampai hari raya Idul ada settingan begitu indahnya. Orang awam sudah bisa menduga pasti sampai hari raya. Ternyata itu orang awam ya. Gimana orang pintar? Masya Allah, luar biasa ya. Jadi suara-suara Al-Quran sekarang akan dibungkam di masjid-masjid ya. Biasanya terdengar dari semua arah. Di rumah saya bacaan-bacaan Quran menjelang subuh, tapi dari hari ini dan seterusnya wallahu alam, jangankan baca Quran, jangan-jangan azan juga. Azan juga mungkin ada tapi suara dalam gitu. Nggak pakai suara luar ya. Masya Allah, ini kembali pada kita semua ya. Li'annahu, karena sesungguhnya yaitu baca Quran qad wujida fihi maqsuduhu wa zafara minhu mimatlubihi wa hadis sifatul muridi shadiq. Karena sesungguhnya qad wujida, dia akan memperoleh, akan mendapatkan kandungan Al-Quran itu, maksuduhu, tujuan daripadanya, wazoparo, dan hasil minhu, daripada bacaan tersebut dengan apa yang dia cari. Contoh, kita membaca Quran bukan saja dengan tujuan menenangkan hati, karena orang kalau baca Quran jangankan 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam tidak terasa ditelan oleh waktu saking indahnya baca Quran. Nah, ternyata berhasil ketenangan hati dan jiwa dengan melalui baca Quran. Makanya kondisi saat seperti ini nih, perbanyak baca Quran daripada mikirin berita-berita. Bukan semakin tenang malah semakin stres. Orang bukan sehat malah makin sakit gara-gara. Makanya sementara saya mesti mundar-mandir ke kampung. Ngajar malam langsung pulang ke kampung. Terkadang habis mengajar subuh pulang kampung. Kenapa? Subhanallah. Ya, tenang, adem hati. Melihat suasana alam yang masih jernih penuh dengan pohonan, nggak ada terdengar suara berita. Masya Allah ya. Makanya kemarin saya ngajar ibu-ibu, jarang ibu yang datang. Kenapa? Dikira ustadz di kampung gitu. Saya memang ke kampung tapi mundar-mandir ya. Kenapa? Ya tadi jadi kalau bis malam ngajar jam 9-10 pulang langsung kampung, tenang, enak di perjalanan
Ini kembali tadi, apa yang dicari oleh mereka tentang masalah bacaan Al-Quran tersebut pasti akan menemukan di sana paling tidak ketenangan, keberkahan di dalam hidup, pahala yang dia akan capai. Sebagaimana yang telah kita dengar dan baca, siapa orang yang baca Quran sambil berdiri di waktu sholat, 1 huruf 100 kebaikan. Kira-kira kayak apa? Siapa yang mereka baca Quran sambil duduk dengan memiliki wudu, 1 huruf 50 kebaikan. Coba apa enggak ada motivasi daripada baca Quran tersebut yang tidak akan disia-siakan oleh Allah bagi mereka pencinta Al-Quran, bagi mereka yang ambisi yang selalu dia ingin dan ingin tidak melepas tangannya menyentuh Al-Quran. Ini bimatlubihi wazifita. Inilah murid yang benar, inilah murid yang baik manakala mereka mendengar apa kata sang guru penjelasan tentang indahnya baca Al-Quran. Makanya kalau di pesantren-pesantren tuh, kita habis salat sebelum ngaji, istilahnya ditajuk, itu baca Quran dulu beberapa ayat, kemudian di saat istilahnya waktu senggang tidak ada yang dipegang kecuali Al-Quran. Itu kalau di pondok pesantren dulu. Kalau zaman sekarang tidak ada yang dipegang kecuali handphone, komputer, ya, alat-alat elektronik yang lain, tapi Qurannya nggak pernah dibaca. Masya Allah. Nih kehancuran kita, jauhnya umat Islam dari agama kan tadi karena jauh dari Al-Quran, tidak pernah mau baca, mau merenungkan kandungan Al-Quran, sehingga agama semakin jauh dan semakin jauh pengamalan agama karena Quran sumber daripada ilmu yang ada di dalamnya. Ya, nah ini kembali pada kita semua. Lalu gimana komentar Syekh Abu Madian? Beliau adalah seorang sufi. Beliau adalah ahlul ibadah, seorang abid yang benar-benar istilahnya penuh dengan rasa tanggung jawab dalam pengamalan Al-Quran maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tapak tilas para ulama-ulama salafus saleh. Apa yang dikatakan? La yakunul muridu muridan hatta yajida fil Quran kulla ma yuridu. Tidaklah terjadi seorang murid yaitu hatta yajida sehingga dia memperoleh fil Quran di dalam Quran kulla ma yurid, semua apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang terbetik dalam Al-Quran dia akan mencapai, dan Allah berikan kepada hambanya yang selalu suka membaca Al-Quran. Nah ini kenapa Syekh Abu Madian mengatakan begini? Tentunya beliau sudah melakukan mujarabat, rutinitas, kebiasaan istiqomah di dalam baca Al-Quran. Apa yang dia dapatkan hatta yajida tadi fil Qurani kulli mayuridu, memperoleh semua apa yang dia inginkan dan dia cita-citakan dengan sebab baca Al-Quran. Ini Syekh Abu Madian. Ya, makanya saya bilang tadi, ulama-ulama salafus saleh dulu tidak ada yang mereka pegang, apalagi sebelum datangnya masa teknologi semakin canggih, kecuali Al-Quran. Wallahu alam sekarang, Ustadz para kiai apa yang dipegang? Masih Quran atau HP? Gitu kan? Masya Allah. Di dalam khutbah HP yang dipegang, di luar khutbah majlis salim juga HP yang dipegang. Nih, ini kata Syekh Abu Madian. Wa alaika, biasakan, lazimkan oleh kamu bil muhafazah, dengan mementingkan, mengutamakan untuk istilahnya muhafazah, bimana menghafal atau membaca surat-surat yang terkandung di dalam Al-Quran yang semuanya ada 114 surat. Nah, 114 surat apakah sudah pernah kita baca semua? Atau
hanya baru juz amma saja, itu pun belum tersentuh semua dibaca. Paling kulhu sama Falak Anas gacoan bacaan di setiap hari. Ya Allah, ya ini kembali pada kita semua. Jadi suwaril wal ayati, yaitu surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran, allati waradal hasu fi sunnati alaiha fi ba'dil awqat, yang telah, yaitu datang hasil anjuran-anjuran instruksi pisunnati di dalam sunnah Nabi, sabda Rasulullah menyatakan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran, siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah maka hendaklah baca Al-Quran. Berarti orang yang baca Quran secara tidak langsung, ayat demi ayat, surat demi surat, merupakan salah satu dialog antara hamba dengan Allah. Bahkan Rasulullah sabdakan, ikra'ul Quran painahu yati yaumal qiyamah syafi'a li ashabi, bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan pertolongan kepada yang membaca Al-Quran. Percaya enggak? Iya. Kalau enggak percaya mati aja dulu. Benar enggak Quran menjelma sebagaimana manusia ketika kita membutuhkan juru bicara dengan malaikat? Coba begitu dia merenung ketika kedatangan malaikat, apa yang harus dia jawab? Bagaimana cara menjawabnya segala macam, tiba-tiba datang menjelma yang luar biasa gantengnya, putih bersih. Apa yang dikatakan? Jangan khawatir mas, kenapa? Saya siap untuk membantu Anda. Siapa Anda? Saya ada Al-Quran yang selalu dibaca oleh Anda. Coba bayangkan. Jangankan Quran, saya teringat dengan siapa? Orang Syiah yang antipati dengan para sahabat. Sampai-sampai kalau menyembelih kambing itu terkadang bukan menyebut nama Allah, nama sahabat. Contoh Abu Bakar, dia motong kambing tapi yang dikatakan Abu Bakar, padahal kambing yang dipotong. Saking apanya nih? Itu kan? Nah, suatu saat ada seorang sahabat mendengar, yaitu orang yang siap menyembelih kambing atau hewannya dengan mengucapkan kalimat Abu Bakar, lalu dibunuh oleh seseorang yang cinta dengan para sahabat. Setelah dibunuh dia lari karena dikejar-kejar, saking takutnya ditangkap kena hukuman kisos alias bunuh. Kalau dulu kan kisos ya, yang bunuh harus membunuh, walaupun pembunuhan ada 3 macam. Kemarin kebetulan dibahas di Masjid Al-Hijrah tentang pembagian pembunuhan. Ya, nah ini kembali. Ternyata begitu dia lari terbirit-birit dikejar oleh seekor kuda dengan pakaian persis bagaikan panglima. Begitu dia kecapean, bingung harus kemana dia lari. Akhirnya yang di atas kuda berkata, wahai saudara, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Saya adalah yang selalu kamu tolong ketika mereka menyembelih nama saya. Sayalah Abu Bakar. Coba sampai segitunya. Ya, itu namanya kan syafaat. Itu namanya pertolongan. Nah ini, jangan khawatir, jangan takut. Saya adalah Abu Bakar yang menolong kamu ketika mereka antipati dengan menyembelih hewan, menyebut nama saya. Saking apanya nih? Saking bencinya. Gimana Al-Quran? Ya, yang Rasulullah sabdakan tadi akan memberikan pertolongan di hari kiamat bagi mereka para pencinta dan pembaca Al-Quran. Makanya kalau ulama-ulama kita minimal, bahkan hadis Rasulullah minimal 1 hari 200 ayat. 1 hari berapa ayat? 200. Kita udah berapa ayat? Kita berapa ayat setiap hari? 300. Alhamdulillah. Awas jangan ada yang dusta di antara kita. 300 ayat Bang Janal ya. Masya Allah, luar biasa. Ini kembali pada kita. Itu minimal ya 200 ayat.
Mungkin lebih atau tidak. Mungkin kalau kita bacanya setiap sholat cuman kulhu sama inna ataina, kira-kira mencapai nggak 200? Enggak. Kayaknya masih jauh ya. Habis yang dibaca kuliah sama kulhu, inna ataina dengan kulhu. Makanya kemarin waktu saya khutbah di Roxy, kan sama zona merah, untungnya masih dibuka ya. Sampai sana Ustaz, cukup khutbah 10 menit. Ya Allah, 10 menit bayangin. Ya kita karena biasa berkhutbah 10 menit. Terima kasih. Apa yang harus saya jelaskan? Masalah korban atau corona? Rupanya nih semangat pengurus, udah corona aja yang dibahas deh. Kebetulan tak ada satupun jamaah yang nggak pakai masker. Saking dengan jarak, dengan bawa sejadah masing-masing, kecuali saya khatibnya nggak bawa sejadah. Habis bawa sejadah dari Kemayoran ke Roxy bawa sejadah, kira-kira gimana? Kita kan khutbah 10 menit selesai. Kebetulan yang jadi imam orang dalam ya, Imam Rawatib. Alhamdulillah baca wal asri, baca inna atoina dengan kulhu. Cuman berapa menit kira-kira? Berapa menit? 15 menit selesai khutbah dengan salat Jumat. Ya kalau kita sih memang maunya begini. Walaupun panjang juga tetap sama apanya? Kita kirim amplopnya gitu kan. Nah kita saja bicara masalah corona berdasarkan Quran maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW tidak puas, namun pengurus nitip jangan lebih dari 10 menit. Padahal ini maaf kurang etis lah. Kalau pengurus masjid di mimbar terkadang ditulis khutbah kurang lebih 20 menit. Itu sebetulnya kurang etis. Kenapa? Karena loh ulama kok diatur, ustadz kok diatur khutbah kurang lebih 20 menit. Padahal mereka pun sudah tahu berdasarkan hadis Rasulullah, orang alim ciri-cirinya kalau khutbahnya pendek, salatnya yang lama. Rasulullah kan sudah memberikan alternatif. Ciri-ciri orang yang alim adalah kalau berkhutbah, khutbahnya pendek, salatnya lama. Jadi kalau dibalik, mereka khutbahnya yang panjang, salatnya yang pendek, berarti bukan orang alim. Itu kan? Makanya saya waktu ke Dubai, saya pengen salat Jumat, panasnya 60 derajat. Sampai kita kepala ditutup pakai sejadah maupun koran terasa luar biasa menyengat. Padahal jaraknya dari sini sampai ke pasar, tapi panasnya luar biasa. Itu pun sama, khutbahnya 3/4 jam, yang dibaca inna atau inna dengan kul. Itu di Dubai. Walaupun secara hukum kita boleh nggak Jumat karena musafir gitu kan, tapi Imam Syafi'i boleh saja milih mau Jumat atau tidak. Daripada kita di hotel, mendingan Jumat. Ingin tahu bagaimana cara mereka. Ternyata 3/4 jam khutbah, sholatnya inna atau inna dengan kul. Alhamdulillah. Cuman dengar khutbahnya kira-kira gimana? Apalagi bahasanya bahasa apa? Ini kembali pada kita semua. Jadi nggak perlu ditulis kurang lebih 20 menit. Ya, terutama tuh yang bukan pakai mimbar, yang pakai apa? Podium. Karena kan mimbar. Seharusnya kan kalau khutbah malam mimbar, ya. Idza khatabal khatibu 'alal mimbar fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila khatib naik ke mimbar, dengarkan dan perhatikan, niscaya kamu akan dapat rahmat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kan biasa dibaca tuh pengantarnya oleh yang membaca Bilal tadi. Kan dibaca tuh tentang terjemahannya dan hadisnya. Nah, ini kembali biasanya kalau podium percis itu biasa yang dipakai pidato presiden, para pejabat di kantor, itu namanya apa? Podium. Ya, itu biasanya kalau masjid yang menggunakan podium kurang lebih 20 menit.
atau 25 menit. Itu kurang etis, kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Nggak perlu dikasih tahu. Orang khotib juga yang paham tentang masalah khutbah, dia tidak akan lebih daripada 15 menit. Makanya saya kalau di Tanabang, Kota Bambu, bapak-bapak suka bilang, saya paling senang dengar khutbah Anwar. Kenapa? Sebelum saya ngantuk, beliau sudah selesai. Sebelum ngantuk udah apa? Sudah selesai. Itu kan berarti berapa menit gitu? Ya udah, kalau panjang-panjang. Kan gitu. Nah, yang kedua lagi, beliau katakan di masjid lain, memang ciri-ciri murid ma'alim pasti seperti itu. Di ciri-cirinya, kalau murid ma'alim yang mengamalkan contoh dari tuan gurunya, yakni mu'alim. Tapi kalau yang nggak pernah mungkin contoh dengan gurunya, wallahualam mungkin khutbahnya setengah jam. Padahal gurunya nggak lebih dari itu. Nah inilah, jadi makanya kembali kepada kita semua, warodal hasu fi sunnati alaiha fi ba'dil awqat, telah datang istilahnya anjuran-anjuran instruksi dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil awqat, sebagian waktu untuk diisi dengan membaca Al-Qur'an. Hadirin jamaah rahimakumullah, baiklah kita break dulu sejenak. Ada masalah? Ya, kita bisa hafal ayat Quran bagaimana? Kalau guru majid, atau guru majid, gimana? Sengkaring di basement itu, yang ketika mau dibongkar untuk dijadikan mall, ternyata nggak mampu, malah mogok melulu. Apanya? Setelah dikeker ternyata ada jenazah ulama besar yang akhirnya di basement itu kuburan. Itu guru majid. Nah, ketika ditanya gimana cara menghafal Quran, beliau bilang nggak perlu dihafal, yang penting baca dari Fatihah, nanti udah hatam baca lagi, nanti juga hafal dengan sendiri. Bapak pernah nggak ngapalin surat Al-Fatihah? Nggak pernah kan? Kenapa hafal? Karena diulang-ulang, gitu kan? Karena diulang-ulang, setiap surat yang diulang tanpa dihafalkan otomatis. Itu jawaban guru majid, kata mu'alim, nggak perlu dihafal. Kenapa? Baca aja dari Al-Fatihah selesai sampai Anas, nanti ulangi lagi. Al-Fatihah sampai Anas, ulangi lagi. Lambat laun? Hafal, gitu kan? Nah ini, kalau para tahfizul Quran kan enggak. Kalau saya nengok anak di tahfizul Quran, itu walaupun dalam kondisi menstruasi, itu tetap temannya yang megang, dia yang baca. Temannya yang menyimak apa yang dia baca dalam hafalan tersebut, seakan-akan tidak ada hari tanpa menghafal Quran. Tapi itu pun terkadang kan di saat kita menghafal ingat, tapi sekian minggu enggak kita baca, hilang semua. Tapi kalau dengan sistem nggak perlu dihafal, baca setiap saat, selesai hatam baca lagi, otomatis hafalnya bukan karena dihafal, tapi hafal karena kebiasaan membaca. Itu guru majid. Ya, makanya saya ingat aja kalau guru nerangin itu subhanallah. Ya, kitab juga sama. Contohnya tadi baca Fatihah nggak pernah ngapalin. Ya, tapi kita cuma dengar, cuma kita baca setiap hari, seakan-akan Al-Fatihah kita di luar kepala, sampai mungkin hurufnya juga padahal nggak pernah kita lihat Al-Fatihah. Ya, begitu juga hafal Quran, kata guru majid nggak perlu dihafal, tapi baca terus menerus. Makanya guru-guru Quran itu bukan hafal Quran. Kenapa? Karena yang mereka baca muridnya dia udah tahu nih lanjutannya begini. Itu kan, bukan berarti hafal, mungkin hafal, tapi kan setiap yang pernah dia baca, muridnya baca, otomatis sebelum dia baca, gurunya udah apa? Itu karena kebiasaan, ya. Karena saya perhatikan guru-guru saya Al-Maghrib itu bagus, mangkil kanan Said, kayak jam hari, itu bagus Qurtubi segala macam di Banten, itu dia enak aja duduk santai. Murid yang baca salah
ketahuan. Kenapa? Karena tadi bukan berarti gurunya hafal, mungkin hafal tapi secara tidak langsung apa yang dia akan baca guru udah tahu. Nah itu contoh. Makanya tadi dikatakan oleh musannif, orang yang baca Quran wa tasa'a ilmuhu, niscaya Allah akan luaskan dia punya ilmu. Salah satu contoh seperti itu. Nggak percaya? Silahkan ngajar Quran. Ngajar Quran. Jadi terkadang Ustaz hafal Quran, bukan hafal Quran. Ini kita udah biasa baca. Jadi apa yang kita baca, guru udah tahu pasti berikutnya ini yang dibaca. Bunyinya begini. Kenapa? Karena kebiasaan kita baca. Contoh seperti itu, ya. Nah, jadi nggak aneh lagi kalau guru-guru baca Quran walaupun mereka nggak lihat Quran, murid salah. Walaupun guru sambil ngantuk, sambil tidur, tetap bacaan muridnya tahu. Ya, jangan dikira gurunya walaupun ngantuk, terkantuk-kantuk seperti ini, muridnya kalau salah, yang benar kalau baca, ente kurang bacanya, padahal lagi ngantuk. Kalau kita yang bukan ahli Quran, yang belum pernah baca Quran, ngajarin orang, jangankan istilahnya ngantuk, melek aja. Ini contoh ya, kembali itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi guru majid jawabannya nggak perlu dihafal, baca, hatam, ulangi terus menerus, otomatis akan daripada ngapalin 30 juz kira-kira berapa tahun. Ada seorang ulama mantan preman, dia setelah ngaji usia 70 tahun karena ambisi ingin hafal Quran, udah usia 70 tahun kira-kira otaknya udah kayak apa? Tapi karena ambisi serius pengen hafal Quran, toh hafal juga. Kalau kita kan baru-baru mau ngapalin 30 juznya, mau belajarnya aja. Masya Allah. Nih contoh ya, itu kesimpulannya kata guru majid seperti itu. Terakhir? Udah. Nah, inilah hadirin, nanti insyaallah wa min dzalika an taqra'a kullu lailatin alam sajadah wa tabarakal muluk al-waqiah amana rasul akhir surat al-baqarah ad-dukhan dan seterusnya. Ini ada resep dari musannif, setiap malam baca apa, surat apa, ini semua udah akan dijelaskan yang akan datang. Harapan kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang baca dengar bersanya jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa membudayakan baca Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan baca Quran kelak di yaumil qiyamah memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.